apakah saudara tahu, ya, saudara juga ada menerangkan loh, ada pemanggilan ambulans. Saya jujur saja lah ini, ya. Apakah saudara setelah beberapa saat terjadinya letusan itu, tembakan itu, ya, saudara ada ke dalam? Di garasi yang mulia. Di garasi. Siap. Siapa aja saudara temukan di garasi? Bersama siapa saudara di garasi? Bersama Om Yogi, bersama Om Romer. Ya. Siapa lagi? Om Romer. Iya, Yogi dan Romer. Siapa lagi? Ada Pak FS yang mulia. FS. Siap. Siapa lagi? Seingat saya itu yang mulia. Apa yang dikatakan FS kepada saudara? Memanggil Pak Kasat yang mulia. Saudara disuruh? Siap, betul yang mulia. Saya disuruh untuk memanggil Kasat, maksudnya Kasat Reskrim Ya. Polres Metro Jaksel. Betul yang mulia. Saudara tahu siapa Kasat Pak Ridwan yang mulia. Polres Jaksel? Tahu yang mulia. Siapa? Pak Ridwan. Ridwan Spolanit maksud saudara? Siap yang mulia. Nah, Ridwan Spolanit selaku Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan pada waktu itu jam berapa nyampe atau tiba di Duren 346 itu? Beliau di rumah yang mulia. Oh, berarti Rumahnya dempet yang mulia. rumahnya bersebelahan. Siap. Bersebelahan. Betul yang mulia. Nomor berapa itu? 45 yang mulia. 45. Berarti sudah disuruh ke rumahnya. Saya memanggil ajudannya Pak Ridwan yang mulia. Siapa nama ajudannya? Lupa saya yang mulia. Saudara sampaikan apa yang saudara sampaikan kepada ajudannya? Apakah namanya Audi betul? Kalau tidak salah Om Audi. Audi. Siap. Apa saudara sampaikan kepada Audi tersebut? Hanya menyampaikan, Om ada bapak enggak, kalau ada dipanggil Pak Kadif. Ya, panggil Pak Kadif. Ya. Terus Audi menjawab ada. Betul yang. Baik. Nah, kemudian saudara setelah itu masih belum ke ruangan, ke dalam rumah? Belum yang. Dari garasi itu ke dalam rumah melalui apa? Dapurkah atau apakah, atau ada lorong khusus langsung ke ruang tengah? Garasi terus melewati dapur yang. Kalau dapur baru ke ruang tengah. Betul yang. Di situ ya. Nah, apakah saudara ada masuk ke dalam? Malam yang mulia. Jam berapa? Sekitar jam 8 lebih mungkin. Yang sekitar 8.30 itu, 20.30 itu. Betul yang. Nah, pada saat itu ya, sebelumnya apakah sudah tahu siapa yang ditembak atau tertembak itu? Belum yang. Masa iya belum tahu saudara? Belum tahu yang. Pada waktu kedatangan ambulans sudah kan ada di situ. Sebelum itu yang mulia. Belum tahu. Ya kan waktu ambulan datang ke situ kan juga sudah ada di situ kan. Betul yang mulia. Saudara pastinya tidak akan meninggalkan tempat tersebut kalau tidak disuruh pergi dari situ kan. Karena saudara selaku ART. Betul yang. Nah, pada waktu kedatangan ambulan itu pukul berapa? Saya tidak ingat yang mulia. Saudara juga menerangkan nih, pada waktu kedatangan ambulan sekitar pukul 19.30, ini keterangan saudara ini sebenarnya. Ya, orang sudah rame, kan, pengusaha ambulan datang dan membawa jenazah. Saya mendengar ada yang berbicara bahwa yang meninggal itu, ya, Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Betulkah itu? Betul yang mulia. Nah, jadi saudara mendengar dari siapa itu? Yang sudah bilang ada mendengar ada yang berbicara bahwa yang meninggal itu Joshua. Betul. Siapa? Saya tidak tahu namanya yang mulia. Para ajudan itu kah? Banyak orang yang mulia. Banyak orang. Betul yang. Terus tadi kan saudara melihat si FS meminta untuk dipanggilkan Ridwan Spolanit. Betul yang. Untuk apa dipanggilkan? Ada dia sebutkan kepada saudara? Saya kurang tahu yang mulia. Tidak disebutkan.
Tidak yang mulia. Bagaimana wajahnya saudara lihat, wajahnya FS pada waktu itu? Menangis yang mulia. Seperti menangis. Menangis, marah atau gimana? Seperti menangis gitu ya. Emojinya itu loh, kan ada tuh emoji di WA, ada emoji marah, sedih, kesal, jengkel, pusing. Saudara lihat apa? Matanya merah yang mulia. Mata merah. Iya. Merah, marah atau merah karena menangis? Merah tapi keluar air matanya juga yang Keluar mulia. air mata. Betul yang. Saudara tidak tanya? Tidak berani yang mulia. Tidak berani. Kenapa tidak berani? Enggak berani yang mulia. Tidak sopan yang mulia. Tidak tanya, tidak berani. Kepada yang lain saudara tidak tanya? Tidak yang mulia. Ada apa terjadi suara tembakan itu? Siap tidak yang mulia. Tidak tahu ya. Tapi akhirnya saudara tahu yang meninggal itu Joshua. Siap. Tapi saudara tidak melihat persis ketika kondisinya. Tidak yang mulia. Jadi waktu itu sudah dibungkus untuk dimasukkan ke ambulan itu. Iya, pakai Sudah bom. terbungkus. Siap. Mungkin sekitar sejaman yang mulia. Terus saudara katanya dipindahkan ke Saguling. Jadi siapa lagi yang ngurus rumah dinas di situ? Tidak ada yang mulia. Ini aneh ini. Sudah RT di situ, tapi kok ini pindah lagi ke tempat lain gitu loh. Apakah karena ada kejadian itu? Saya hanya diperintahkan Bapak untuk tinggal di Saguling. Apakah karena ada kejadian itu? Saya tidak tahu yang mulia. Masa saudara tidak tahu? Iya yang mulia. Tidak tahu aja saudara bilang. Ya. Pada saat itu saya mau minta. Kan sebelum kejadian itu kan saudara nggak ada dipindah-pindah kan? Setelah kejadian itu baru saudara dipindah kan? Iya yang mulia. Lah iya. Berarti ada hubungannya dengan kejadian itu. Saya kurang paham yang mulia. Tidak paham kamu karena kenapa kamu diperintah? Tidak yang mulia. Terlalu berat bagimu untuk memahami itu. Saya tidak tahu yang mulia. Ini jelas ya fakta bahwa telah terjadi itu kamu kemudian pindah. Ya. Sebelum itu kamu udah di situ sejak 2010 lagi kan. Di Saguling siapa RT-nya? Ada Damson yang. Damson. Nah, siap. itu kan udah ada anunya situ masing-masing udah tanggung jawab kan. Apalagi itu juga sering dijadikan tempat juga ya kan. Nah, agak aneh juga memang ya. Tiba-tiba kamu juga dipindahkan dari situ ke Saguling. Baru di situ ada Damson. Apakah Damson pindah ke situ? Ke 46? Tidak yang mulia. Tidak kan? Supaya kamu berkata yang jujur saja ya. Katakanlah yang benar itu walaupun pahit. Siap. Ya. Siap yang mulia. Kamu tahu itu kan? Jika kamu mau menerangkan itu sangat diwanti-wanti kali itu, yang memberikan terang yang benar itu, ya, yang sebenarnya. Ya. Kamu tidak dituntut mengatakan semua hal, tapi sesuatu hal yang kamu ketahui harus kamu sampaikan. Jangan kamu tutup-tutupi. Siap. Beda dengan ujian. Setiap pertanyaan yang diajukan harus bisa kita jawab. Kalau tidak lulus kita. Tapi pertanyaan di persidangan ini harus kamu jawab yang kamu tahu saja. Jangan kamu karang-karang. Ya. Kalau tidak tahu ya tidak tahu, tapi memang benar tidak tahu. Jangan sebenarnya tahu bilang tidak tahu. Atau yang tahu ditambah-tambah. Paham kamu itu? Ya. Coba distressingkan ke OOJ-nya ya, jangan tertanu ke 338-nya. Yang penting peristiwa sudah ada. Itu aja, fokus ke anunya, ke dakwaan saudara tentang obstruction-nya. Silakan. Terus setelah kedatangan akhir pada 1650 itu, saudara di luar? Betul ya. Di luar. Siap. Kenapa saudara tidak di dalam rumah? Melanjutkan menyiram yang mulia. Penyiraman tanaman. Siap. Di halaman. Betul ya. Saudara tidak diminta ke rumah, baik oleh Putri Candrawati ke dalam? Tidak yang mulia. Tidak, ya, tidak. Terus kemudian saudara bersama siapa di luar waktu itu?
Pada saat itu masih sendiri, kemudian Pak FS datang. Siapa datang? Pak FS. FS. Iya. Ya 1650 itu. Enggak. Setelah Ibu datang, kemudian Pak FS kan datang. Iya, pakai mobil. Siap. Terus sudah masuk ke dalam. Siap. Pada waktu masuk ke rumah itu, ya, apakah ada saudara melihat mereka seperti tergesa-gesa, wajah tegang atau bagaimana? Saya tidak memperhatikan, Yang Mulia. Tidak memperhatikan ekspresi wajah mereka pada waktu itu? Tidak, Yang Mulia. Tidak. Saudara melihat Joshua waktu itu, bagaimana saudara? Apakah saudara bertatapan langsung dengan Joshua pada waktu itu? Kan dia ada di taman. Iya, Saudara mengatakan ada di taman. Siap. Apakah saudara melihat wajah Joshua pada waktu itu? Biasa-biasa saja, Yang Mulia. Adakah wajah seperti memikirkan sesuatu atau wajah murung? Tidak ada, Yang Mulia. Tidak. Siap. Saudara sempat berbicara dengan Joshua waktu itu? Berarti waktu saudara menyiram bunga itu Joshua ada di situ berdiri? Saya tidak melihat, Mulia. Hanya pas masuk saja. Pas masuk itu apakah Joshua langsung masuk ke rumah? Melewati garasi, Yang Mulia. Iya, kan masuk rumah itu kan melalui garasi. Siap. Nah, apakah pada waktu kedatang pertama Putri Candrawati itu kan Joshua juga ikut di mobil tersebut? Apakah Joshua waktu itu langsung masuk ke rumah atau di luar dulu, atau masuk ke rumah keluar lagi? Seingat saya masuk dulu, Yang Mulia. Masuk dulu Joshuanya? Iya, lewat garasi. Lewat garasi. Kemudian Setelah itu saya tidak tahu. tidak tahu. Siap. Nah, pada waktu saudara nyiram tanam itu saudara tidak lihat ada Joshua di taman? Tidak? Tidak, Yang Mulia. Tidak ya? Jadi udah masuk ke dalam dulu? Hanya batas garasi saja. Dari mana saudara lihat Joshua itu? Pas turun dari mobil langsung ke dalam rumah melalui garasi? Iya, betul, Yang Mulia. Ya, begitu ya. Terus yang di luar saudara sendiri itu siapa lagi? Hanya saya sendiri. Saudara, apakah ada Romer, Yogi? Setelah Bapak datang baru sama Om Romer, Yang Mulia. Lah iya, kedatangan kan Romer dan Yogi kan bersama Ferdi Sambo ya, sama FS, karena masing-masing sebagai ajudan dan sopir. Nah, ketika Ferdi Sambo juga sudah datang di situ ya, sekitar 16.50 sudah terangkan ya, ajudannya itu ya, khususnya Romer dan sopir Yogi tidak ke dalam. Tidak, ya. Ada di rumah, di luar. Siap, betul. Di pekarangan, saudara ngobrol dari situ. Betul, ya. Itu kemudian ya, setelah sekian lama masuk kedatangan Ferdi Sambo, apakah saudara ada mendengar suara tembakan? Mendengar, Yang Mulia. Dari mana saudara mendengar? Dari luar, Yang Mulia. Dari luar. Ada saudara mendengar teriakan? Hanya suara letusan, Yang Mulia. Suara letusan. Siap. Letusan. Betul. Berapa kali letusan yang saudara dengar? Lebih dari 3 kali, Yang Mulia. Lebih dari 3 kali. Lebih dari 3 kali. Ada 7 kali? Tidak tahu, Yang Mulia. Tapi lebih dari 3 kali. Betul, ya. 3 kali. Ketika ada suara letusan itu, apakah saudara tidak berniat atau terdorong keinginan saudara untuk mengetahui apa sih yang terjadi? Tidak, Yang Mulia. Saudara cuek saja? Takut saja, Yang Mulia. Takut? Siap. Kenapa saudara takut? Karena lihat Om Romer panik, saya juga ikut panik, Yang Mulia. Jadi yang di luar Romer dan Yogi panik. Iya, ya. Apakah mereka tuh masuk ke dalam untuk memastikan apa sih yang terjadi di dalam itu? Tidak, Yang Mulia. Siapa yang menembak dan siapa yang ditembak? Tidak, Yang Mulia. Hah? Masih di luar, Yang Mulia. Masih di luar. Masih di luar. Siap. Apakah saudara bisa, tadi mengatakan ada lebih dari 3 tembakan, apakah saudara bisa mendengarkan suara tembakan yang berbalas?
Selang waktu saja yang mulia. Hah? Selang waktu. Iya. Tembakannya jarak jeda berapa? Coba. Letusan pertama. Mungkin berapa, sekitar 4 detik, 3 detik yang mulia. Misalnya, coba kamu anukan ilustrasikan bunyi letusan itu dengan kata dor lah, katakan, coba. Dor, terus ada jeda, kemudian bunyi lagi gitu yang mulia. Dor. Terus kemudian jeda, Ya, bunyi lagi. siap. Berapa kali bunyi lagi? Tidak ingat yang mulia. Tidak ingat. Siap. Lebih dari 3 kali atau 2 kali? Tidak ingat yang mulia. Tidak ingat. Siap. Bunyi yang sudah dengar itu letusannya itu apakah sama dari pistol yang sama, dari senjata yang sama? Untuk bunyinya sama yang mulia. Bunyinya sama. Sangat kencang. Hah? Sangat keras yang mulia. Sangat keras. Siap. Ya, saudara bisa membedakan bunyi petasan dengan bunyi suara tembakan? Tidak yang mulia. Saudara bisa membedakan bunyi pistol dengan senapan? Tidak yang mulia. Tidak ya, tapi hanya bunyi letusan senjata api. Betul yang mulia. Senjata api. Dor. Siap. Kemudian terdengar, berhenti sejenak, terdengar lagi tembakan. Betul yang mulia. Berapa kali? Tidak ingat yang mulia. Tidak ingat ya, tapi lebih dari 1 kali. Siap. Lebih dari 1 kali. Kemudian setelah mendengar tembakan dari dalam, kan saudara ceritakan tadi Romer dan Yogi ada bersama saudara, ya. Itu kemudian juga masuk ke dalam untuk mengetahui apa yang terjadi? Tidak yang mulia. Hah? Tidak. Tidak. Siap. Saudara lihat dia panik. Iya, betul yang mulia. Kenapa panik? Kurang tahu yang mulia. Yogi juga panik. Saya masih bersama Om Romer yang mulia. Iya. Keduanya panik. Betul yang. Pucat. Hanya bingung saja yang mulia. Bingung. Siap. Tapi tidak berusaha ke dalam mencari tahu. Mondar mandir yang mulia. Mondar mandir di mana dia? Ke depan terus ke belakang yang mulia. Nah, kemudian berapa lama kemudian saudara masuk ke dalam rumah tersebut? Kira-kira berapa menit? Untuk waktunya kurang tahu yang mulia. Pastinya. Kira-kira berapa menit? Ada 5 menit? Mungkin lebih yang mulia. Lebih yang mulia. Lebih. Terus apakah saudara kemudian mengetahui kira-kira jam berapa saudara masuk ke dalam? Dan saudara mengatakan ada membersihkan pecahan kaca di dalam rumah, ya, dengan ada membersihkan bercak darah, runtuhan tembok dengan menggunakan vakum, betul? Betul yang mulia. Itu pukul berapa? Malam yang mulia. Hah? Malam. Jadi saudara menyebutkan jam 20.30, berarti jam sekitar setengah 9 malam. Kurang lebih. Iya. Siap. Nah, saudara sendiri tahu kan di komplek itu ada CCTV ya? Tahu. Betul. Karena sudah lama ya kerja di Pak Ferdi itu ya. Tahu. Kalau CCTV di komplek itu ada dekodernya di pos Sapem, tahu juga ya? Betul Pak. Tahu ya? Siap. Tahu. Kemudian siapa yang mengelola, yang menjaga CCTV itu di komplek itu tahu kan ya? Tahu Pak. Tahu. Siapa yang menjaganya? Pak Marzuki dan Pak Jafar Pak. Pak Marzuki Jafar tahu ya? Iya Pak, security-nya. Kemudian ketua RT di situ tahu ya? Tahu Pak. Tahu ya, kenal ya. Siap. Nah, kalau di rumah dinas ya nomor 46 Ferdi Sambo itu yang ngurus bagian CCTV-nya siapa? Yang ngontrolnya hidup atau enggak hari-hari itu siapa? Saya Pak. Kamu ya. Nah itu ya. Jadi kalau CCTV itu hari demi hari ya, petugas tuh harus ngontrol dia, Siap. harus monitoring ya. Siap. Makanya jawaban kamu itu benar atau enggak ya? Yang bilang tanggal 15 Juni itu baru tahu kamu rusak
Ya, padahal sebenarnya tugas, kalau itu tugas kamu, hari demi hari kita lihat CCTV itu, ya bagus atau enggak, ya. Makanya, ya, satpam aja dia tahu kalau hari ini rusak, dia langsung beritahu ke Pak RT. Benar nggak omongan kamu tahu tadi? Iya, ya, Pak. walaupun sesuai dengan BAP, ya, tapi kan itu kan tugas kamu, CCTV di rumah itu, ya. Kalau seandainya CCTV itu berfungsi, tidak dirusakkan, ya, tanggal 8 tuh tahulah, ya, kejadian-kejadian itu, ya, akan terlihat di CCTV itu, tanggal 8 itu, ya. Tapi sebelumnya kalau seandainya tidak difungsikan, ya nggak bisa, kalau seandainya benar rusak, ya. Kita lain. Nah, begitu juga CCTV yang ada di pos Sapam itu, ya, tanggal 9 itu masih berfungsi, masih menyala, ya. Tapi aneh kamu itu, bilang tanggal 15 Juni rusak di rumah dinas itu, ya. Padahal itu tugas kamu, ya. Hanya mengecek, Pak. Iya, tugas kamu, ya. Kalau ADC tugasnya ADC, bukan ngurus CCTV, ya kan? Untuk Ya. almarhum di bagian rumah. Ya, tapi kan ADC dia, ya, walaupun tugaskan. Ya, baik. Kemudian tahu kamu ada berapa titik CCTV yang ada di komplek itu? Setahu saya pas baru 8, Pak. Yang di komplek, Iya, pas pemasangan awal, Pak. yang bukan di rumah dinas ini, yang di komplek Iya, 8 ya? setahu saya 8. Milik siapa itu yang di komplek itu CCTV-nya? Untuk dulu yang pasang Pak FS, Pak. Untuk kebutuhan komplek, Pak. Ah, yang benar. Betul, Pak. Kok baru sekarang? Karena saksi lain mengatakan tidak seperti itu. Jadi CCTV yang ada di komplek Duren 3 itu, ya, pemiliknya menurut kamu FS? Untuk komplek, Pak. Untuk komplek? Kalau yang pasang Bapak, Pak FS. Yang masang, ya? Yang masang, Pak. Kok yang masang dia? Dia kan pangkat tinggi, polisi pangkat tinggi, masa yang masang dia? Nyuruh orang kali? Oh iya, Pak, maksudnya. Pak Ferdi Sambo itu pangkatnya tinggi kan, masa suruh masang CCTV? Betul. Ya benar aja. Siap. Ya, iya. Benar itu. Iya, Yang pemilik CCTV di komplek itu, ya, maksudnya di komplek itu bukan di rumah dinas Ferdi Sambo itu, ya. Yang masang itu suruhannya Pak Ferdi Sambo. Pas awal iya, Pak. Awalnya? Siap. Tahu. Kapan pertama awal dipasang komplek CCTV di komplek itu? Kalau kamu tahu? Sekitar 2017. 2017? Betul. Bukannya punya warga itu, patungan warga belinya? Pak FS, Pak, yang beli, Pak. Yang beli pakai uang FS? Siap. Nah, kalau CCTV yang di rumah Pak Ridwan Seplanit itu, Kasat Reskrim itu milik siapa itu CCTV-nya? Saya tidak tahu, Pak. Enggak tahu. Siap. Enggak tahu, ya. Siap. Kamu lihat waktu pemasangan pertama kali 2017 itu? Iya, Pak, lihat, Pak. Siapa yang masangnya itu? Apakah satpamnya ataukah tukang elektroniknya? Tukang elektroniknya, Pak. Elektroniknya. Siap. Kadir lihat waktu itu, waktu dimasang, lihat ya? Iya, Pak, betul. Iya. Nah, kalau CCTV yang di rumah Duren 3 itu nomor 46, rumah Ferdi Sambo itu milik siapa itu? Yang di mana, Pak? Yang di rumah Pak Ferdi Sambo itu milik siapa? Beliau, Pak. Beliau sendiri, ya? Siap. Bukan warga, ya? Bukan, ya? Bukan warga, ya. Baik. Siapa nama Pak RT-nya itu? Pak RT komplek itu? Pak Seno, Pak. Pak Seno. Pak Seno, ya. Sudah cukup, Pak. Silakan penuntut umum. Yang sudah ditanya jangan ditanya lagi, ya. Baik, terima kasih ya, Yang Mulia. Diryanto, ya. Iya, Pak. Kesian kali, ya, saksi diperiksa, ya. Terdakwa terhadap keterangan saksi tersebut, ada tanggapan saudara?
Siap yang mulia. Mohon izin untuk keterangan dari saksi Pak Seno terkait dengan keterangan dari Marzuki dan Japar mengatakan bahwa CCTV sudah diganti oleh orang tidak dikenal. Sebagaimana sudah diketahui bersama, keterangan dari Marzuki dan Japar menyatakan bahwa CCTV diganti oleh saya sendiri. Saya meninggalkan nama, pangkat, serta nomor telepon yang terdaftar atau resmi. Jadi keberatan saudara apa? Siap keberatan saya bahwa keterangan dari Pak RT ini menyatakan bahwa CCTV diganti oleh orang tidak dikenal. Tidak sesuai. Jadi keberatan terdakwa ya, keterangan yang menerangkan dari dari keterangan Abdul Zafar dan Marzuki diganti oleh orang tidak dikenal. Keterangan Pak Seno menyatakan bahwa Pak Seno menyatakan bahwa CCTV diganti oleh orang tidak dikenal. Ya, keterangan itu kan dari yang diterangkan oleh Sapam. Siap yang mulia. Nah, keterangannya diterangkan bahwa CCTV telah diganti oleh orang tidak dikenal. Padahal saudara ada meninggalkan identitas. Siap. Ada meninggalkan identitas, menyebutkan nama saudara. Siap. Nah, Marzuki dan Japar juga menyatakan demikian yang mulia. nah, ada menyebutkan nama, Siap. ya, bukan tidak dikenal. Siap. Meninggalkan nomor HP. Siap betul yang mulia. Nomor HP ya, menunjukkan KTP juga enggak? Siap tidak yang mulia. Nomor HP. Siap. Mengaku dari polisi enggak? Siap dari Bareskrim yang mulia. Dari Bareskrim. Ya. Itu aja ya, yang tidak dikenal aja ya. Diganti sama orang terkenal itu saudara keberatan. Siap yang mulia. Karena saudara mengatakan ada menjelaskan, menerangkan bahwa saudara dari Bareskrim. Siap. Ada nomor handphone saudara ya. Siap. Terdaftar yang mulia. Diserahkan kepada si Zafar waktu itu ya. Jafar yang mulia. Zafar, karena itu kan Zafar. Siap. Itu aja ya, selebihnya tidak keberatan ya. Siap yang mulia. Ya baik ya. Tadi di awal waktu JPU menanyakan kepada saudara, ya, itu ada pernyataan saudara yang menyampaikan bahwa ketika Cuk dan Arif Rahman ke Polres Jakarta Selatan, lalu saudara menyampaikan kesulitan berkaitan dengan apa? Kesulitan apa? Yang pertama, seperti yang saya jelaskan tadi, kesulitan kami itu adalah berkoordinasi dengan Pak FS dan Ibu PC. Saat itu kami, yang seharusnya kami lakukan adalah melakukan pemeriksaan terhadap Pak Ferdi Sambo. Ya. Melakukan pemeriksaan terhadap Ibu Putri beserta seluruh ajudan yang menurut kami bisa menjadi saksi dalam proses peristiwa di Duren 3. Ketika saudara bercerita itu, apakah saudara Cuk dan Arif Rahman pada waktu itu menceritakan tentang kapasitas keduanya ketika bertemu dengan saudara? Kapasitas apa? Pada saat itu, kenapa saya menyampaikan seperti itu? Karena sepemahaman saya, Kompol Cuk ini adalah ADC-nya beliau. Kospri-nya beliau, kospri-nya Pak FS maksud saya. Jadi kami beranggapan bisa melalui beliau untuk berkoordinasi dengan Pak FS. Apakah dijelaskan oleh saudara Arif Rahman pada waktu itu bahwa ini juga dalam rangka penugasan di Ropaminal dalam rangka pemeriksaan tembak-menembak, laporan tembak-menembak polisi, 2 polisi pada waktu itu? Betul. Memang itu yang, jadi kenapa beliau datang memang karena itu. AKBP Arif Rahman waktu itu sudah datang karena dalam rangka pemeriksaan Ropaminal. Ya, boleh mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan. Apakah akan mengajukan pertanyaan? Baik Uni. Mohon izin yang mulia, kami mau mengajukan pertanyaan. Yang pertama yang mulia, apakah saat membuat laporan polisi harus membawa alat bukti? Kemudian yang kedua, izin. Ya, yang kedua. Yang kedua apa? Yang kedua, apakah dengan diserahkannya harddisk eksternal itu
saya menghalangi atau malah membuat terang penyidikan. Yang ketiga, yang tadi saksi sampaikan bahwa saksi hanya menonton video yang berdurasi 2 jam itu saat di lab cyber. Apakah ada kesempatan lain menonton itu? Tidak ada. Tidak ada. Ya, pertama tadi apakah Pada saat yang mulia, pada saat pembuatan LP itu kami sertakan yang mulia, alat buktinya yang di situ. Alat bukti yang kami ajukan yang mulia. Siap. pada waktu pembuatan LP sudah disertai alat bukti? Siap. Siap, yang mulia. Yang dus itu kami Dus sertakan. itu. Siap. Karena kami amankan juga. Siap untuk Ini LP yang mana? LP obstruction atau LP obstruction. Siap. yang kaitan sebelumnya? Karena itu juga ada LP-nya juga. Yang LPA. Karena LPA itu juga ada obstruction-nya juga di situ. Kalau Ada yang papan ini itu. yang dari kami, yang LP pada tanggal 9 Agustus. Ini LP 9 Agustus, LP 46 ya. Siap. Nah pada itu ditanyakan apakah disertai dengan bukti, sudah disertai dengan bukti? Siap. Itu tadi. Dusnya Apa memang buktinya? kami. Dusnya itu. Dus Siap. apa Dus Gilens itu? Gilens, siap. Divider merek Gilens itu. Siap. Itu buktinya. Yang kedua tadi Yang hilang hanya apa? Informasi yang hilang itu hanya lisan atau ada laporan tertulis? Baru lisan, Pak. Baru lisan. Baru Hanya lisan. Siap. Terus sudah bisa bikin LP, oke. Yang kedua, apakah dengan diserahkannya hard disk eksternal itu secara sukarela, tadi saudara saksi sampaikan, Siap, betul. sukarela saya membuat menghalangi penyidikan ini Siap, atau malah menurut membantu? kami membuat terang penyidikan di kasus pembunuhan itu, Pak. Siap. kategori pendapat juga namanya. Oke, yang ketiga, tadi saudara saksi sampaikan saudara saksi hanya menonton video salinan itu 1 kali di lab cyber. Apakah saudara saksi ingat tanggalnya? Tidak ingat. Tidak ingat. Siap. Tidak ingat ya. Saksi ingat waktu menonton sama saya tanggal 18 pada saat saya diperiksa sebagai saksi kedua? Lupa ya. Lupa. Siap. Waktu Saudara itu tahu cuma 1 kali. Siap, 1 kali di atas itu. Kata Siap. terdakwa ada juga menonton bersamanya pada waktu itu. Oh, siap. Lupa. Mungkin ada lupa, yang mulia. 2 kali atau Yang mana yang Ingat benar? 2 Seingat, kali. seingat saya di ruangan lab, mungkin setelah itu ada tapi mungkin saya lupa. di ruang kasubit? Di ruangan sudut mungkin, Ada. tapi saya lupa, siap. Itu nontonnya pakai apa? Saya lupa ya. Hadis eksternal. Ada 2 tadi tuh. Ada Dari hard disk eksternal, langsung? ada flash disk. Siap. Dari hard disk langsung? Hadis eksternal hasil kopi. Kopian? Siap. Karena barang buktinya kan di lab. Kopian Hasil dari duplikatnya ya. hasil duplikatnya? Siap. Boleh ditonton kapan Siap. saja? Kan itu hasil duplikatnya. Iya, tapi boleh Untuk ditonton kapan aja buat boleh? terangnya, siap. Ditonton kapan aja sama siapa aja boleh? Hasil pemeriksaannya kan itu sudah hasil pemeriksaan. Yang nonton kan kalau tadi sampaikan berarti di ruang kasubit yang nonton kan berarti penyidik semua. Ya. Siap. Waktu itu bukan penyidik aja? Nah itu saya tidak tahu siapa aja, lupa. Oke. Siap. Cukup? Cukup? Apalagi yang mau disampaikan? Mohon izin, waktu itu yang menonton bukan hanya dari penyidik yang ada di sprint, Komandan. Yang mulia. Itu udah tanggapan. Tadi pertanyaannya sudah cukup. Sudah, yang mulia. Nah, sekarang tanggapanmu ya selaku terdakwa terhadap keterangan saksi. Apa yang perlu saudara tanggapi terhadap keterangan saksi yang menurut saudara kurang tepat atau tidak benar? Izin yang mulia, terima kasih. Yang saya tanggapin hanya satu, saat menonton itu bukan hanya sekali. Nah, bahwa nonton tidak hanya 1 kali. Ya. Dan yang menonton bukan hanya penyidik yang mulia, karena di situ Dan yang menonton bukan hanya penyidik tapi juga ada di luar di luar penyidik. penyidik Di luar penyidik. yang dalam sprint. Tidak ada dalam sprint yang mulia. Sprint. Nah, ya silakan nanti diajukan siapa itu yang itu yang buktinya ya. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Cukup. Saudara terdakwa ya, saudara saksi ya, terhadap tanggapan tadi ya, bahwa dari keterangan saudara mengatakan saudara hanya menonton 1 kali, yang dari saudara katakan duplikat dan itu hanya penyidik. Siap. Menurut terdakwa ya, Bekuni itu tidak benar. Siap yang mulia. Saudara
ada menonton juga bersama terdakwa, satu kali dengan terdakwa. Diaku sendiri oleh Anu di waktu itu di mana? Di ruangan Kasubit yang mulia. Cyber itu. Siap yang mulia. Nah, itu katanya lebih dari satu kali saudara melihat, dan ada juga yang non penyidik yang ikut juga nonton. Siap. Atau Kami gimana? lupa yang mulia. Hah? Kami tidak ingat dengan siapa saja. Jadi tanggapan saudara tetap dengan keterangan saudara bahwa satu kali, Siap 2 kali yang mulia. Siap. 2 kali. Kami ikut Saudara sependapat Larat. dengan beliau. Siap. Ada yang nonton duplikat harddisk itu ya 2 kali. 2 kali. Jadi saudara benarkan itu. Siap. Versinya itu. Terus yang ada di luar penyidik yang ikut menyaksikan, karena itu Kami kondisi dia. lupa pada saat itu yang mulia. Tidak ingat. Tidak ingat. Karena berdasarkan surat perintah katanya ada sekian orang ya. Siap. Kenapa kok di luar penyidik, luar sprint ada yang nonton? Saudara lupa. Siap. Karena sudah ditanggapi ya? Sudah ya, semua ya? Mohon izin yang mulia, jika berkenan satu lagi yang mulia. Apalagi pertanyaanmu? Tanggapanmu atau pertanyaanmu? Tanggapan yang mulia. Nah, tanggapan apa? Apalagi? Bahwa yang dilaporkan oleh saksi ini terkait hilangnya DVR. Hilangnya dokumen Isi DVR. Isinya. Isi DVR, oke. Itu hilangnya di isi DVR itu bukan saya yang melakukan sampai hilangnya isi DVR itu. Ya katanya yang ngambil dari keterangan yang lain, itu dari keterangan Marzuki dari Zafar bahwa ada yang ngambil, ini kan begitu. Kemudian kan diserahkan kepada saudara, enggak sampai kepada saudara, kan gitu ceritanya. Nah itulah anunya, ya kaitannya. Siap. Jadi yang ngambilnya lain, yang menghilangkan lain, begitu. Ada lagi setengah saudara? Cukup ya. Untuk terdakwa Ivan, terdakwa Cuk. Ada pertanyaanmu? Ada yang mulia. Ya, silakan ajukan pertanyaan, langsung saja. Baik, terima kasih yang mulia. Yang ingin saya pertanyakan tadi sudah disampaikan bahwa yang menjadi korban adalah Polri. Dikarenakan terkait perkara 340. Kalau dikaitkan dengan pasal 32 Undang-Undang ITE adalah milik publik. Yang tadi saudara juga sampaikan. Yang saya ingin tanyakan, DVR ini milik publik dalam hal ini Polri atau milik siapa? Siap, kami tetap berpendapat itu milik publik yang mulia. Karena sudah ditanyakan pada sidang sebelumnya juga itu punyanya Komplek Polri Duren 3. Menurut dari saya setahunya itu milik publik. Ada lagi pertanyaan? Baik. Yang kedua yang mulia, berdasarkan BAP dari saksi dinyatakan di pada poin nomor 6 bahwa saksi mendapatkan informasi di hari Senin tanggal 8 Agustus yang kemudian menemukan bahwa mesin dekoder CCTV berada di lokasi tersebut sudah diganti. Pertanyaan saya, apakah pergantian tersebut masuk dalam tindak pidana Undang-Undang ITE? Dan tadi juga saudara sampaikan bahwa saudara menemukan tindak pidana Undang-Undang ITE. Bagaimana saudara mengetahuinya? Keberatan yang mulia yang ditanyakan adalah pendapat, bukan pengetahuan daripada saksi. Ya, saya kira memang itu termasuk pendapat. Coba yang berupa fakta atau bisa saudara rubah sedikit formulasi pertanyaan saudara. Baik. Yang terakhir, pertanyaan terakhir. Untuk objek perkara adalah DVR. Yang saya pertanyakan, yang tidak bisa dibaca ini DVR atau harddisk? Bukan tidak bisa dibaca, Pak, mohon izin. Tapi harddisknya bisa dibaca, DVR-nya juga hidup menurut keterangan Puslapor, tapi isinya tidak ada. Isinya dari DVR atau dari harddisk? Isi dari harddisk tidak ada. Berarti dari harddisk ya? Siap. Bukan DVR ya? Bukan DVR. Oke. Siap. Terima kasih yang mulia. Itu aja dari saya. Itu ya. Untuk tanggapan, ada keterangan yang menurut saudara tidak benar atau kurang tepat? Cukup yang mulia. Cukup ya. Terima kasih ya. Siap yang mulia. Saudara boleh keluar.
sudah bersama dengan Bapak Sutisna yang merupakan korban dari gempa bumi yang terjadi Senin lalu bermagnitudo 5,6. Bapak mungkin boleh sekali lagi Pak memperkenalkan diri ke teman-teman semua, ke sahabat Kompas TV di sini. Bapak tinggalnya di mana Bapak, dan nama, usia dan juga tempat tinggal Bapak. Perkenalkan, nama saya Sutisna, tempat tinggal di Longkewang, Desa Gasol, Kecamatan Cugenang. Oke, baik Bapak. Berarti tadi sesuai dengan arahan Bapak, itu tadi kalau rumah ada di belakang ya Pak ya? Iya, di belakang. Dan di sini Bapak mungkin boleh menceritakan Pak waktu itu, sebelumnya minta maaf ya Pak jika bertanya tentang hal yang mungkin sampai sekarang juga masih diterasa ya Pak ya, karena ada beberapa gempa susulan seperti itu. Bapak mungkin boleh ceritakan Pak apa yang terjadi di hari Senin itu, Bapak aktivitasnya lagi ngapain dan bagaimana Bapak keluar dari rumah Pak? Saya pulang kerja, langsung mandi, beres mandi, jadi sambil ngopi di teras. Pas di teras sekitar setengah jaman dah, kurang lebih setengah jam. Ini ada apa, guru-guru pertamanya sudah ngewer, ini suaranya bata rumah sebelah besar sini. Nah, udah eta rumah sebelah langsung yang ditinggal aku gitu tuh. Oke. Itu tembok langsung jatuh Pak? Ya, langsung jatuh mengenai tubuh Bapak? Mengenai tubuh, pilarnya mesat, mesat, patah, kelihatan saya mah gini jalannya gitu. Pas sini mereka di pilarnya menekan di bagian mana Pak? Bagian ini, di bagian dada kanan, dada sampai dan paha kanan, tangan kanan. Langsung dipesat, langsung dorong Bapak? Didorong. Pilar besar Bapak dorong Pak? Tapi kan patah pilarnya. Patahannya? Ya, patahannya. Jadi kelihatannya gini pilarnya, jalannya gini. Oke. Sampai tapi itu dorong. Iya. Bapak bisa keluar. Waktu itu Bapak itu nggak sadar Pak, langsung dorong aja sebisa. Langsung dorong. Iya. Itu bahkan nggak sadar ada luka yang terjadi gitu nggak sadar. Langsung keluar. Pas keluar, kok rumah orang lain mas berset gitu. Dikirain nggak sama-sama orang lain gitu, dikirain lah. Nah, itu waktu itu sempat ada pertolongan nggak Pak dari warga, atau Bapak harus sendiri dari awal sampai akhirnya keluar gitu? Keluarnya sendiri, langsung ke jalan. Pas di jalan rame gitu warga gitu. Jadi kalau dari kata Pak RT bilang kalau bahkan gempanya itu bikin keseimbangan itu nggak bisa ya Pak ya? Nggak bisa berjalan gitu ya Pak ya, sampai harus ngerangkak seperti itu ya Pak ya? Gitu. Sampai jatuh seperti itu. Nah kalau dari Bapak Sutisna sendiri bagaimana Pak? Langsung lari dari rumah, langsung lari ke jalan. Langsung lari ke jalan. Langsung ke jalan. Pas di jalan ada apa ini pas sebelah sana kenam rumahnya. Oh terus ini kita gempa ininya masih gitu. Terus nah, gitu, masih gitu gitu. Yang dirasakan berapa lama Bapak waktu itu? Kurang lebih Bapak rasakan lah. Kurang lebih sekitar 15 menitan lah. 15 menit. Sudah 15 menit lah kurang lebih gitu. Soalnya jalannya rasanya gini, enggak sekaligus gini, enggak. Jadi itu Iya, benar-benar bergelombang seperti rasanya gitu. Seperti bergelombang ya Pak ya. Iya. Pak Sutisna sendiri lihat jalan gini jalannya. Lihat jalan goyang Bapak. Goyang. Tanahnya labil ya Pak. Maksudnya jadi kayak goyang-goyang gitu ya Pak ya. Tuh, makanya aku pikir ini kelihatan mata saya atau sambil ngobrol sama orang lain. Aku ini melihat jalannya gini ya gitu. Oh berarti beneran aku melihat jalan gini jalannya. Bahkan sampai bingung itu mata Bapak atau yang beneran begitu. Nah, gitu. Itu terjadi 15 menit Bapak. 15 menitan. Sampai ke lancur gini.
Baik Pak, kalau dari Bapak Sutisna sendiri, Bapak tinggal bersama siapa Pak di rumah? Sama adik. Sama adik. Ya. Adiknya ada di sini Bapak. Anak sendiri. Iya. Aman Bapak? Aman, alhamdulillah yang tadi. Bapak Iwan bukan? Sana. Istri, sama istri sama anaknya. Oke, Bapak berarti memang ada di rumah Bapak Iwan. Alhamdulillah selamat. Alhamdulillah selamat. Tapi untuk Bapak Sutisna sendiri memang sudah terbilang ya Bapak lagi ngopi gitu ya Pak ya, harus keluar sendiri, bahkan sampai kehilangan keseimbangan ya Pak, yang nggak bisa jalan kan? Nggak bisa jalan, nggak tahu gempa atau apa itu udah di jalan, oh gempa situ. Itu berarti dari yang Bapak alami Pak, Bapak langsung keluar ke jalan ini atau jalan ini? Jalan ini Pak? Jalan ini. Jalan ini langsung? Sini. Oh baik, ini ya. Wah jalannya susah. Iya. Jalannya susah sih. Memang itu yang warna pink rumahnya. Warna pink ya Bapak ya? Tiangnya warna pink. Bahkan ini sampai jalannya saja tertutup akses ya Pak ya? Tertutup ya. Waktu tadinya can belum ini. Belum. Ya? Ini nggak tahu bisa, kapan ya. Ini nggak tahu kapan gitu. Ya? Oke, Bapak. Ya aku udah di sini, baru ini gitu. Jadi nggak sekaligus jalannya kita. Gempanya. Sahabat Kompas TV, inilah dia gambaran jalan yang ada di Kampung Longkewang, yang merupakan tempat tinggal dari lansia berusia 61 tahun, Bapak Sutisna yang tadi mengajak kami di sini. Dan dapat dilihat sahabat Kompas TV, akses jalan ini tertutup, yang dimana baru didapatkan informasinya oleh Bapak Sutisna. Berarti tandanya ada runtuhan yang baru. Dan tadi sempat disebutkan oleh warga juga mengimbau bahwa supaya kita berhati-hati karena permukiman warga di daerah sini memiliki kerentanan yang cukup tinggi, sehingga risiko runtuhnya cukup tinggi. Sahabat Kompas TV, saya jurnalis digital Edwin Chan bersama dengan kameramen Bara Bima Hardika melaporkan langsung dari Kampung Longkewang, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Halo sahabat Kompas TV, balik lagi sama aku Sinta Milenia di sini. Mengikuti berita yang kemarin sempat viral video penghadangan mobil salah satu relawan di lokasi gempa di Cianjur. Diduga warga yang menghadang ini belum mendapatkan distribusi bantuan dari beberapa relawan. Nah, di sini saya sudah bergabung langsung dengan salah satu relawan yang berada di mobil. Boleh nggak saya pengen tahu kronologi awalnya sebelum dihadang itu seperti apa? Kejadiannya seperti apa? Kita melintas lah, melewati balai desa Padaluyu, lewatinlah di situ. Nah di situ memang di jalur udah sepi tuh ya. Setelah kita lewatin balai desa Padaluyu, terus kita ngelewatin lah SMP 3 terbuka Padaluyu. Pas kita di depan SMP kita udah melihat nih ada beberapa anak muda itu berdiri di tengah jalan. Bukan hanya berdiri, tapi di jalan itu dipalang pakai kayu. Oh, wah, ini udah benar nih. Ya, di bawah dipalang pakai kayu. Oh iya. Ya, palang pakai kayu itu mereka seperti yang digambar video itu ya. Nah, sementara di sisi kanan kita itu kan ada jalan pertigaan kecil ya. Iya. Itu memang ada angkot, tapi angkot itu berhenti di situ. Waktu sebelum kita lewat, kita juga dia ngeliat dan dia udah kelihatan tuh angkot memang lagi berhenti di situ. Tapi ketika kita dijegat, angkot itu jalan, gitu kan? Nah, waktu dijegat itu begini ceritanya. Dia bilang, Pak, minta bantuan Pak, gitu kan? Ya, kita anggap wajar seperti yang di bawah sebelumnya. Cuman cara memintanya ini kasar. Dia bilang, Pak, bantuan turunin saya di sini aja Pak, nggak bakalan bisa di sana, gitu kan? Wah, saya bilang nggak bisa, karena ini pesanan orang. Kita harus sampai lokasi yang kita tuju, ini di Sarampat, karena di sana itu sangat minim bantuan, kan gitu.
Saya bilang, oke, kalau memang seperti itu, Kak, saya seperti yang di video, Kang, ini kita darurat. Kenapa saya katakan darurat? Karena memang yang mau kita tuju itu minim bantuan, terlebih mereka sangat membutuhkan susu balita. Mereka butuh banget susu balita, gitu. Saya kan udah bawa beberapa kotak untuk umur 0 sampai 6 bulan dan juga 6 bulan sampai 1 tahun. Kita bawa beberapa pak itu untuk khusus yang karena sesuai dengan permintaan, makanya kita bawa selain beras gitu kan, mie instan dan lain-lain, biskuit dan juga susu kotak untuk anak-anak. Tapi untuk pemerataan distribusi bantuannya seperti apa, Mas? Apakah pemerataan bantuan untuk logistik, obat-obatan, tenda dan lain sebagainya, apakah Mas Wahyu ini sudah menerima informasi di lokasi yang Mas Wahyu lewati ini, apakah sudah merata atau belum? Ya. Kalau soal merata atau tidak, saya kurang paham ya. Tapi saya beberapa netizen itu memberikan link ke saya, memberikan DM di Twitter, bagaimana kondisi. Ada juga sih memang beberapa teman yang mengirimkan data di Rancagong, keluarganya yang kurang bantuan atau bahkan belum menerima bantuan. Atensi kita adalah ya kita akan memberikan atensi, kita kumpulin datanya dan kita akan ke lokasi tersebut. Sama seperti halnya waktu ke Sarampat. Gitu. Jadi kita kumpulin dulu informasi nih. Oh, ini kita ada di sini nih. Belum ada nih, udah kita ke sana ya, kan gitu kan. Nah, seperti itu. Cuma kalau di Rancagoong kemarin, cuma di bawah ya, yang di bawah ya, bukan yang di atas lagi ya. Yang di bawah tuh banyak mobil relawan. Kemarin tuh macet itu kan karena banyak mobil relawan yang parkir di pinggir jalan karena kan sementara ruas jalan kan sempit. Ya kita juga nggak bisa menyalahkan juga karena kondisi jalan sempit. Itu kan sementara mereka juga butuh bantuan. Ya kita memahami kondisi itu, sangat memahami kondisi saudara-saudara kita yang ada di lokasi gempa. Makanya bagaimana caranya kita juga bisa masuk ke lokasi. Kasihan loh, ini kita baru masuk dari jalan utama ke atas ini kan belum terlalu jauh. Lalu bagaimana kondisi orang-orang yang ada di ujung sana, yang terisolir. Makanya kenapa bantuan itu nggak sampai, mereka teriak. Ya ini salah satunya yang jadi penghambat. Ya itu makanya juga kita mengucapkan terima kasih banyak buat Polres Cianjur ya yang bergerak cepat pada saat itu. Karena apa? Ini dampaknya juga jadi nggak bagus nantinya. Oh ternyata orang begini, enggak juga gitu loh. Ini kan hanya segelintir orang. Sementara ribuan orang itu sangat menunggu bantuan dari relawan yang lain. Seperti yang informasi yang sudah saya dapatkan, warga yang menghadang itu kan sudah meminta maaf seperti itu. Kira-kira bagaimana untuk penyelesaiannya, Mas? Ya, kalau saya sih no problem sih ya. Kalau saya pribadi sih nggak ada masalah dia mau minta maaf atau enggak, itu nggak ada masalah karena buat kita di lapangan kita udah fight kan gitu kan, apapun yang terjadi kita bakal hadapi. Cuman yang jadi ya kita balik lagi, kita makasih banget sama Polres Cianjur yang sudah mengamankan dan bahkan mereka mengeluarkan flyer bagi relawan atau siapapun yang akan mengirimkan bantuan. Jika membutuhkan bantuan dari aparat kepolisian untuk pengawalan, memberikan linknya, kita bisa kontak ke sini. Ini bagus banget dan ini jarang loh ya, jarang yang dilakukan. Ini udah bagus dari operator, kita senang banget adanya seperti itu. Artinya ada rasa aman untuk para relawan yang akan membantu. Cuma kalau saya lihat kemarin kan, ya orang baca gitu kan, cengengesan kan seperti itu. Ya, saya whatever lah yang seperti itu. Yang terpenting buat saya adalah ini adalah sebuah efek jerah, harus ada efek jerah. Karena kasihan loh warga yang benar-benar membutuhkan. Kalaupun dia sangat membutuhkan, mungkin caranya tidak akan seperti itu. Bahkan kemarin ada loh ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang pergi ke saya. Dia ketok kaca. Pak, saya minta Pak, bantuan Pak. Kita minta bantuan terpal. Kita terpal nggak ada. Cuma kan kita biasakan nih di mobil nih, beras itu selain yang 25 kg, kita selalu bawa beras yang 5 kg. Jadi kita turunin Pak, dibawa. Karena apa? Ya diberhak. Kan begitu. Bahkan di sepanjang jalan, kemarin juga gitu ya. Ya, kemarin juga gitu ya, yang ada, dia bikin tenda sendiri, ini satu keluarga. Ya gitu. Kalau ini bisa netes air mata kita kali. Kondisi di pinggir jalan, satu keluarga sementara cuaca hujan. Bayangin sama anak-anak. Kita kan berpikir yang begitu. Ya, pada akhirnya apa? Dia nggak minta. Kita yang inisiatif, kita turunin beras. Karena dia satu keluarga, kita turunin beras yang 5 kg sama nasi cepat saji. Itu kenapa nasi cepat saji kita selalu bawa? Karena pada saat itu tidak langsung bisa masak. Atau bisa masak atau tidak? Kan tidak. Belum tentu semuanya bawa nasi,
nasi beserta lauknya. Ini yang kita lakukan. Selain logistik yang seperti beras, itu juga bawain cepat saji agar pada saat bantuan itu tiba mereka bisa makan, dan beras yang lainnya bisa mereka masak berikutnya. Itu yang kita lakukan. Baik, oke. Semoga kedepannya nanti bantuan lebih merata, Mas Wahyu juga Amin. para relawan-relawan lainnya lancar, dan semoga cepat tertangani dengan baik ya untuk gempa Cianjur, dan untuk para korban semoga diberikan keikhlasan, kesabaran. Terima kasih Mas Wahyu atas waktunya. Ya, sama-sama Mbak. Melanjutkan kegiatannya. Terima kasih. Amin. Ini kita mau belanja nih. Iya. Iya. Mas Wahyu, terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Pemirsa Kompas TV dan saudara, saat ini saya sedang berada di Satuan Udara Pencarian dan Pertolongan Basarnas, dan kini Basarnas tengah bersiap untuk mendistribusikan sejumlah logistik ke beberapa titik yang terkena bencana ataupun terdampak bencana gempa bumi pada Senin lalu. Saat ini di belakang saya merupakan sejumlah logistik yang akan dikirimkan oleh Basarnas melalui jalur udara. Ada 3 kampung yang akan dituju Basarnas, mulai dari Kampung Benjot, Kampung Telaga, dan juga Kampung Baru Kaso. Ketiganya merupakan kampung terisolir yang masih sulit dijangkau melalui jalur darat. Ya, di belakang saya memang sudah tidak ada logistik. Tadi Basarnas mengirimkan atau menurunkan langsung logistik di Kampung Benjot, Cianjur, Jawa Barat. Yang saya lihat masyarakat masih berada di luar rumah dengan mendirikan tenda-tenda yang dibuat secara swadaya maupun yang dibuat oleh Pemda. Leo Taufik, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat.